Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Ayyuhal ikhwah al-ahibba, alhamdulillah kita masih dipertemukan oleh Allah untuk kembali membahas kitab Al-Usul min Ilmil Usul. Alhamdulillah sekarang kita sampai pada bab Al-Qiyas. Bab Al-Qiyas ini merupakan salah satu bab yang sangat penting sebenarnya dalam pembahasan usul fikih, karena sebagaimana kita ketahui qiyas ini merupakan satu daripada 4 sumber hukum di dalam syariat kita. Ya, sumber hukum yang pertama tentu saja adalah Al-Quran. Ya. Sumber hukum yang kedua adalah As-Sunnah. Yang ketiga adalah Al-Ijma'. Dan yang terakhir adalah Al-Qiyas. Ini yang disepakati oleh para ulama. Ya. Kebanyakan para usuliyun ya menyepakati 4 hal ini. Walaupun ada sebagian madhab atau ada madhab yang tidak menggunakan qiyas di dalam metode pengambilan hukumnya, seperti madhab Dhahiri. Tapi yang tepat insyaallah ya, qiyas ini terpakai dan ada sumbernya dari syariat, dari dalil-dalil dari Quran maupun dari sunnah. Dan qiyas ini memang membutuhkan kejelian ya, membutuhkan kita menggunakan pemikiran kita, karena memang di dalam qiyas ada beberapa hal yang agak jelimet sebetulnya. Agak jelimetnya seperti apa? Ya, walaupun tidak dibahas oleh Syekh di sini. Nanti dalam qiyas kita harus melihat kepada hukum asal. Hukum asal, kemudian mencari illah dari hukum itu. Nah, proses mencari illah ini yang membutuhkan waktu yang tidak sedikit ya. Membutuhkan waktu yang bisa dikatakan ya kita harus total di situ. Karena dalam proses mencari illah ini ada beberapa metode yang dipakai oleh para ulama. Kemudian setelah itu kita mencari faraknya, kemudian kita menggabungkan hukum asal kepada farak. Apakah cocok ataukah tidak dengan melihat kepada illah. Tapi ala kulli hal, tidak masalah, insyaallah kita belajar saja dari dasar. Mudah-mudahan Allah memberikan kita ilmu, membukakan pemahaman kepada kita. Kita mulai bab Al-Qiyas. Al-Qiyas bahasa Indonesianya biasanya diterjemahkan dengan analogi ya, analogi. Tapi kalau kita memakai bahasa qiyas pun nggak ada masalah, karena ini sudah dipahami oleh orang Indonesia. Qiyas berasal dari qasa yaqisu, fi'il qasa yaqisu. Nah, secara definisi bahasanya al-qiyasu lughatan at-taqdir wal musawah. Artinya ada 2 secara bahasa. Dari qasa yaqisu itu pertama adalah at-taqdir. At-taqdir ini artinya memperkirakan, menilai, atau bisa juga dikatakan mengukur. Nah, kalau memperkirakan ya tidak ada standar bakunya. Tapi kalau menilai dan mengukur biasanya ada standar bakunya. Mengukur misalnya dengan dhira', mengukur dengan satuan meter. Itu at-taqdir. Al-musawah, makna al-musawah adalah menyamakan ya. Menyamakan atau bisa juga memiripkan. Jadi ada sesuatu yang dipersamakan antara 2 hal. Ini secara bahasa at-taqdir wal musawah. Sedangkan secara istilah, qiyas adalah taswiyatu far'in bi aslin fi hukmin li'illatin jami'atin bainahuma. Ya, taswiyah, menyamakan fara'. Jadi dalam qiyas ini biasanya kita dapati fara'. Ya, fara' dulu. Bukan asalnya dulu, tapi fara'. Ya, misalnya dalam masalah zakat fitr. Zakat fitr ini masyarakat Indonesia biasa makan beras. Ya, makan beras, bukan makan beras, makan nasi dari beras ya. Nah, ini bagaimana, apakah beras yang dimakan masyarakat Indonesia ini bisa dipakai zakat fitr atau tidak?
Nah, dari fara ini coba dicari asalnya. Asalnya yaitu bur, gandum, syair ya, yang digunakan oleh masyarakat Arab sana untuk membayar zakat fitr. Maka kias di sini adalah menyamakan fara, taswiyatu far'in bi aslin, dengan asalnya, dengan asalnya. Fi hukmin, yang disamakan apanya? Hukumnya, ya. Yang disamakan adalah hukum, bukan yang disamakan spesifikasinya atau bentuknya. Karena yang namanya bentuk tentu berbeda-beda ya. Bukan yang disatukan atau disamakan adalah penamaannya, tidak, tapi hukumnya. Apa hukumnya? Itu yang dicari. Bagaimana mencari hukumnya? Li'illatin, berdasarkan illah, berdasarkan alasan ya. Jami'atin bainahuma, yang terkumpul pada dua hal ini, pada fara' dan pada asl. Jadi dilihat kesamaannya atau illahnya, kemudian illah ini hukumnya apa, nanti diterapkan pada fara'nya. Fal far'u al-maqis ya. Far' cabang itu al-maqis, yang dikiaskan ya, yang dikiaskan. Ini objeknya kalau far' ini yang dikiaskan. Sedangkan al-asal al-maqis alaih, yang dikiaskan kepadanya. Ya, al-maqis alaih ini sebagai sumbernya, yang dikiaskan kepadanya. Ini al-asal. Wal hukmu maqtadahu ad-dalilu syar'i min wujubin aw tahrimin aw sihhatin aw fasadin aw ghairiha. Ya, hukum ini kembali lagi kepada dua hukum yang dikenal dalam syariat kita, hukum taklifi dan hukum wad'i. Itu hukum itu ya suatu yang menjadi konsekuensi dari dalil syar'i. Dalil ini menunjukkan apa? Ya. Min wujubin ya, bisa hukum wajib, au tahrimin atau hukumnya haram, au sihhatin hukumnya sah, au fasadin atau hukumnya fasad, rusak, batil, atau yang selain itu, misalnya mani, nih penghalang, sabab ya, dalam hukum wad'i. Jadi hukumnya harus ada di asal ya. Asal ini hukumnya apa? Ini yang harus dicari. Wal illah al-ma'na alladhi yathbutu aw al-ma'na alladhi thabata bisababihi hukmul asli. Wa hadhil arba'atu arkanul qiyas wal qiyasu ahadul adillati allati tathbutu bihal ahkamu syar'iyyah. Sedangkan illah adalah al-ma'na alladhi thabata bisababihi hukmul asl. Ya, makna atau sifat yang tetap di dalam suatu hal, karena adanya sifat yang tetap ini menyebabkan asal memiliki hukum, memiliki suatu hukum ya. Misalnya dalam masalah puasa ketika safar, dalam masalah puasa ketika safar. Ini Allah Ta'ala memberikan keringanan untuk tidak berpuasa. Nah, keringanan ini tidak berpuasa, yang tadinya haram harus berpuasa atau wajib harus berpuasa, haram kalau tidak berpuasa. Kenapa ketika safar menjadi mubah tidak berpuasa? Nah, kenapa mubah ini? Apa ilahnya atau alasannya, sifatnya kenapa bisa menjadi mubah? Dicarilah ya. As-shaum fis safar, puasa dalam keadaan safar. Kenapa bisa jadi mubah? Ternyata ada yang mengatakan, ilahnya karena masyaqqah. Ilahnya karena ada kesulitan di dalam perjalanan ketika puasa dalam keadaan safar. Mungkin ilah ini ya tepat, secara zahirnya kelihatannya tepat gitu ya. Tapi para ulama terus berusaha mencari apa ilahnya. Ternyata ilahnya bukan masyaqqah.
ilahnya adalah safar itu sendiri. Ya, karena safar, selama disebut safar, maka boleh untuk tidak berpuasa. Sehingga ilah ini bertahan sangat lama ya, bisa tahan lama. Karena tidak terbatas pada teknologi atau perkembangan zaman yang kuno saja. Tapi itu bisa berlanjut sampai pada perkembangan zaman yang modern, teknologi yang begitu cepat berkembang. Kalau tadi katakan ilahnya adalah masyaqqah, kesulitan. Tentu zaman sekarang ini kita safar nggak mendapatkan kesulitan ya. Naik bis pun bisnya ber-AC, naik pesawat juga pesawatnya ber-AC, tinggal duduk. Tentu nggak ada masyaqqah. Tapi ketika ilahnya dicari lagi oleh para ulama menjadi safar ilahnya, ini hukum mubah terjadi karena apa? Karena safar. Inilah ilah. As-safar sebagai ilah dari jawazus shaum fis safar. Dan ini 4 fara' asal hukum dan ilah merupakan rukun qiyas. Semuanya harus ada ketika dikatakan ini dikiaskan dengan ini. Ini dasar hukumnya adalah qiyas. Maka harus ada 4 ini. Mana asalnya, mana far'nya, mana hukumnya, hukum asal. Kemudian mana ilahnya. Dan qiyas ya sebagaimana dijelaskan di awal tadi sebagai salah satu sumber hukum dalam pengambilan hukum syar'i. Wa qad dalla ala i'tibarihi dalilan syar'iyyan al-kitab wa sunnatu wa aqwalus sahabati. Famin adillatil kitab. Dan yang menunjukkan bahwasanya qiyas ini i'tibarnya dianggapnya sebagai dalil syar'i adalah Al-Qur'an ya. Pertama Al-Qur'an, kemudian As-Sunnah, kemudian aqwalus sahabah, perkataan sahabat. Perkataan sahabat, nah ini sebenarnya ini juga sumber hukum dalam Islam ya. Cuma diperselisihkan ya di kalangan ulama, qaul sahabi ini apakah hujjah ataukah tidak. Tapi selama ada penguat yang tetap sebelumnya yaitu Quran dan Sunnah, qaul sahabi ya bisa menjadi hujjah. Di antara dalil dari Al-Quran yang pertama, qaulu ta'ala Allahul ladzi anzalal kitaba bil haqqi wal mizan. Allah dialah yang menurunkan Alkitab dengan kebenaran dan menurunkan al-mizan, timbangan. Ini di surat Asy-Syura ayat 17. Apa wajhul istidlal dari ayat ini? Yaitu kata al-mizan. Allah menurunkan timbangan, pengukur. Wal mizanu ma tuzanu bihil umuru wa yuqayasu bihi bainahuma. Yang namanya mizan, timbangan ini adalah sesuatu untuk menimbang perkara dan disamakan di antara perkara-perkara yang ditimbang. Jadi ibarat kalau secara realnya kita nimbang kan ya dalam timbangan yang punya dua sisi itu ya. Ini kan kita misalnya menimbang 1 kilo, kita meletakkan benda seberat 1 kilo ya, atau bandulnya lah kalau bahasanya itu bandul. Kemudian barang yang ditimbang di sisi satunya. Nah, ketika itu bisa setara, sama, maka itu bisa dikatakan ini barang yang ditimbang beratnya sama dengan bandul. Ya, bandul yang digunakan sebagai pemberat itu. Maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan timbangan untuk menimbang segala sesuatu dan mengkiaskan di antara beberapa hal itu. Nah, ini wajhul istidlalnya dalam kata mizan. Yang kedua, yaitu firman Allah Ta'ala, kama bada'na awwala khalqin nu'iduh, dalam surat Al-Anbiya ayat 104. Kemudian, wallahu alladhi arsala riyaha fatuthiru sahaban fasuqnahu ila baladin mayyidin fa ahyayna bihil arda ba'da mautiha kadzalika nusyur, di surat Fatir ayat ke-9. Apa wajhul istidlal dari 2 ayat ini? Di ayat yang pertama, Allah Ta'ala mengatakan sebagaimana kami mulai dulu
dalam penciptaan, nu'idu, kami kembalikan, ya, kami bangkitkan lagi, kami berikan wujud yang baru lagi sebagaimana dulu awal kami ciptakan. Di sini Allah Ta'ala syabbaha, menyerupakan, ya, penciptaan kembali manusia dengan awalnya. Ya, di sini Allah menyerupakan, Allah mengkiaskan, ya, penciptaan kembali nanti manusia itu sama dengan penciptaan ketika awal mula kali manusia diciptakan. Ya, di sini ada persamaan. Ya. Di sini Allah menyamakan antara yang terakhir, i'adah, mengembalikan lagi, menciptakan lagi, dengan ibtida, yang awalnya. Kemudian dalam ayat kedua, dialah Allah yang mengirim angin, riyah, ya, angin itu kemudian membentuk gumpalan awan, ya, dari awan itu turunlah hujan, fasuknahu, kami aliri kepada negeri yang mati, daerah yang mati, fa ahyaina bihil ardo, dan kami hidupkan dengan hujan yang turun tadi dari awan bumi, ba'da mautiha, setelah sebelumnya mati. Kadzalikan nusyur, begitulah, ya, pengembalian atau pengumpulan, nusyur. Di sini Allah Ta'ala menyerupakan hidupnya bumi yang mati. Di sini Allah Ta'ala menyerupakan ihyaul amwat, ya, menghidupkan mayat kembali, itu sama dengan menghidupkan bumi. Ya, sama dengan menghidupkan bumi. Maka Allah Ta'ala telah melakukan kias di sini. Fa ahyaina bil arda ba'da mautiha kadzalika nusyur. Begitulah nanti hari pembalasan, ya, ketika manusia dihidupkan lagi, itu sama seperti ada bumi yang mati, kemudian Allah tiupkan angin, angin menjadi awan, awan menurunkan hujan, kemudian tumbuhlah tumbuhan. Ya, ini sama dengan apa? Kejadian di hari kiamat ketika manusia dihidupkan kembali. Ini dalil yang kedua. Dalil yang ketiga adalah dalil dari sunnah. Wa min adillati sunnah, awalan qaulu sallallahu alaihi wasallam liman sa'alathu anis siyami an ummiha ba'da mautiha. Yaitu tentang sabda Nabi SAW, jawaban beliau kepada seorang yang bertanya apakah dia mempuasakan, ya, mempuasakan itu menggantikan puasa ibunya setelah ibunya wafat. Apa jawaban Nabi? Ara'aiti law kana ala ummiki daynun faqadaitihi akana yu'addi dzalika anha? Qalat na'am, qala fasumi an ummiki. Ya, Nabi SAW ketika menjawab, beliau menggunakan kias. Beliau mengatakan, bagaimana pendapatmu kalau ibumu memiliki hutang, kemudian kamu yang lunasi, apakah hal itu sudah sah? Apakah, ya, pelunasan itu sudah dianggap sah sehingga ibumu tidak mempunyai hutang lagi? Wanita yang bertanya kepada Nabi mengatakan, na'am, iya. Maka Nabi SAW menyuruhnya, fasumi an ummiki, maka berpuasalah untuk ibumu. Ya, itu bisa untuk membayarkan hutang-hutang ibumu, hutang puasanya. Ya. Di sini Nabi menyamakan, ya, asyam an ummiha, ya, puasanya wanita untuk ibunya dengan pembayaran utang yang dilakukan anak atas utang ibunya. Di sini ada kias, ya. Kemudian dalil yang lain, yang kedua, tsaniyan, anna rajulan atan Nabiy sallallahu alaihi wasallam faqala, ya Rasulullah, walada li ghulamun aswad, aw wulida li ghulamun aswad, faqala hal laka min ibil? Qala na'am. Qala ma alwanuha? Qala hamrun. Ya, qala hal fiha min awraq? Qala na'am. Qala fa anna dhalika? Qala la'allahu naza'ahu irqun. Qala fala'alla ibnaka hadha naza'ahu irqun. Jadi ada seorang laki-laki datang menemui Nabi SAW mengatakan, wahai Rasulullah, saya kok baru punya anak tapi anak saya hitam, sementara saya kulitnya tidak hitam. Maka Nabi SAW menjawab, hal laka minal ibil? Apakah kamu punya unta? Ya, apakah kamu punya unta? Qala na'am, orang itu menjawab, iya.
Qala ma alwanuha, apa warnanya kalau itu? Hamr, ya. Laki-laki itu menjawab merah warnanya wahai Rasulullah. Qala hal fiya min awraq, apakah ada unta lain yang warnanya selain merah? Awraq, ya. Qala na'am, iya ada wahai Rasulullah. Maka Nabi bertanya, fa anna dzalika, dari mana datangnya warna lain selain warna merah itu? Qala la'allahu naza'ahu irqun, ya mungkin ini dapat dari kakek-kakeknya dulu, ya, dari DNA yang turun ke bawah sampai akhirnya untanya berbeda warna, bukan merah. Qala fala'alla ibnaka hadza naza'u irqun. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, ya mungkin anakmu ini, ya, dia dapat warna hitam ini dari kakek-kakeknya dulu. Mungkin ada di antara kakeknya mungkin berkulit hitam sehingga turun kepada cucu atau buyut atau cicitnya, seperti itu. Nah, di sini Nabi SAW menyamakan antara apa? Antara manusia dengan unta. Ya, ini permisalan. Kalau dari hewan saja memungkinkan terjadi, ya, perubahan warna yang dibawa oleh DNA, maka pada manusia juga memungkinkan untuk terjadi. Nabi menyamakan, ya, di sini dalam hal apa? Dalam hal kemungkinan, ya, keturunan membawa DNA kakek-kakek buyutnya ke atas. Wa hakadha jami'ul amsalil waridati fil kitab wa sunnah dalilun 'alal qiyas lima fiha min i'tibari syai' binadirihi. Dan begitu seluruh permisalan-permisalan yang ada dalam Alkitab, dalam Al-Quran maupun Sunnah, ini merupakan dalil menunjukkan adanya proses qiyas. Karena di sini apa? Lima fiha min i'tibari syai', yaitu menilai sesuatu atau menyamakan sesuatu, ya, binadirihi, dengan sesuatu yang semisal atau yang sama. Baik, kemudian kita baca dalil dari perkataan sahabat secara ringkas saja. Wa min aqwali sahabah, dan di antara perkataan para sahabat, maja'an Amirul Mukminin Umar bin Khattab fi kitabihi ila Abi Musa al-Asy'ari fil qada, yaitu surat yang datang dari Amirul Mukminin radhiyallahu taala anhu yang dilayangkan kepada Abi Musa al-Asy'ari dalam permasalahan qada. Qada itu putusan hukum. Qala tsumma al-fahmu fahmu fi ma adla alaik, ya. Kata Umar, kemudian pahami, ya, permasalahan-permasalahan yang datang kepadamu, mimma warada alaika mimma laisa fi Qur'anin wala sunnah, yaitu permasalahan yang datang kepadamu yang tidak ada hukumnya secara jelas di dalam Al-Quran maupun Sunnah, ya, secara tidak ada disebutkan permasalahan itu dalam Al-Quran maupun dalam Sunnah. Tsumma qayisil umura indaka, kemudian analogikan, ya, kiaskanlah perkara-perkara yang engkau hadapi itu. Wa'rifil amsal, dan ketahuilah perkara-perkara yang semisal, yang mirip atau yang sama. Summa'mad fi ma tara ila ahabbiha ila Allahi wa ashbahiha bil haq. Ya, kemudian berpeganglah terhadap apa yang kamu lihat itu lebih dicintai oleh Allah. Kemudian ambillah, maksudnya putuskanlah hukum, ya, dengan yang semisal itu, yang kira-kira itu lebih dicintai oleh Allah dan lebih menyerupai atau lebih dekat kepada kebenaran. Ini perintah Umar. Kalau nggak ada permasalahan itu dalam Al-Quran dan Sunnah, kamu cari yang semisalnya, ya, dan pilih yang paling dicintai oleh Allah, ya, dengan perkiraan tentunya, dengan perkiraan, dengan penilaian, dan lebih mirip kepada kebenaran. Selanjutnya, Qala Ibnul Qayyim rahimahullah berkata, wa hadza kitabun jalilun talaqqahu ulama'u bil qabul. Ya. Kata beliau, ini adalah surat yang sangat mulia, sangat baik, sangat bagus, sangat agung. Talaqqahu ulama, para ulama menerimanya, para ulama menyetujuinya. Para ulama enggak ada yang protes, enggak ada yang menyanggah, enggak ada yang mengkritik. Mereka menerimanya.
Wa hakal Muzani annal fuqaha min asri sahabati ila yaumihi, dan Al-Imam Al-Muzani, muridnya Imam Syafi'i, menghikayatkan, menceritakan bahwasanya para ulama ahli fikih dari zaman sahabat sampai zaman beliau, ajma'u ala anna nadhiral haqqi haqqun. Mereka semua bersepakat. Ini ijma' yang dinukil oleh Imam Al-Muzani bahwasanya nadhiral haqq, yang serupa dengan kebenaran itu adalah kebenaran. Yang sama dengan kebenaran itu adalah kebenaran. Wa nadhiral batili batilun, dan yang serupa, yang sama dengan kebatilan itu adalah kebatilan. Wasta'malul maqayisa fil fiqhi fi jamil ahkam, dan mereka menggunakan maqayis, timbangan-timbangan, mikyas-mikyas. Jadi ketika mendapati sesuatu yang baru selalu ditimbang dengan hukum yang sudah ada. Mirip enggak, sama atau enggak, ya. Selalu nimbang-nimbang. Dan ini yang banyak digunakan oleh Imam Abu Hanifah. Karena sedikitnya dalil yang ada pada beliau atau sampai kepada beliau, beliau banyak mengkiaskan. Ya, ini hukumnya kira-kira apa yang mirip dalam Al-Qur'an, dari Al-Qur'an, dari As-Sunnah. Coba untuk disamakan oleh beliau. Maka kata Imam Al-Muzani, wasta'malu, para ulama di zaman beliau menggunakan mikyas, timbangan-timbangan dalam bidang fikih untuk seluruh hukum-hukumnya. Ya, ini penggunaan kias. Dan ini Masya Allah ya, menjadi dalil yang sangat kuat sekali dalam madhab Syafi'i. Ya, kias setelah Al-Quran, Sunnah, Ijma', kias ini menjadi dalil yang sangat kuat sekali. Mungkin banyak perbuatan-perbuatan, amalan-amalan ibadah yang dikiaskan satu sama lainnya di dalam madhab. Baik, sampai di sini insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang.